Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan mereview salah satu keris pusaka dengan sandangan khas Sumenep ya. Yang unik ini mulai dari awal. Jadi saya mendapatkan sandangannya seperti ini. Jadi kalau kita amati posisi dari bagian depan ya, bagian depan warangkanya ini pemasangannya terbalik ya, tidak seperti umumnya. Biasanya kalau yang umum di sebelah ini bagian depannya. Nah, ini kebalikannya. Tidak tahu maksudnya apa. Tapi ini memang warangka bawaan, ya, sandangan bawaan semuanya. Nah, saya hanya merawat, melestarikan, ya, tidak saya rubah-rubah. Coba kita lihat pusakanya seperti apa. Nah, ini pusakanya. Jadi pemirsa bisa melihat. Jadi pusaka ini adalah pusaka sepuh Sumenep. Estimasi saya era Mojopahit. Dengan dapur brojol ya. Saya dekatkan tanpa pembesaran. Ini saya shootnya malam hari ya. Tentunya dengan bantuan cahaya blitz ya. Nah, ini kondisi pusaka pada bagian sorsoran. Jadi kalau kita amati ricikannya, yang pertama adalah pijitan. Jadi pijitannya kalau kita perhatikan di sini nih dangkal ya gelembungannya. Kemudian gonjonya sabit rontal ya. Tidak ada pijitan lain. Ya. Kita amati dulu dari bagian gonjo. Pamornya apa saja? Coba saya angkat biar lebih jelas karena malam hari. Nah, ini. Jadi pada gonjo kalau kita amati, nah ini tampak jelas pamor yang tercipta. Di sini ada pamor bulat-bulat ya, kemudian ada pamor garis. Kalau saya istilahkan kalau seperti ini hanya bulat-bulatnya karena ada 1, 2 ya. Pamor winih ya. Kemudian yang unik di bagian sorsoran ya, di bilah bagian bawah terdapat pamor kendit. Ini merupakan pamor rekan di samping pamor tiban yang lain. Bisa pemirsa lihat. Bagian bawahnya juga nih tanpa pembesaran bisa diamati. Bagian ekor dari gonjonya, pamornya. Kemudian kita lihat ke atas. Jadi kalau kita amati pamornya di sini ada pamor garis juga ada, kemudian ada pamor yang melumah. Nah, ini ada pamor wengkonnya juga. Nah, ini sampai ke ujung. Ini mungkin lebih jelas. Coba lihat sisi sebaliknya.
tanpa pembesaran. Jadi keris ini memiliki panjang bilah 37 cm. Jadi pemirsa bisa melihat ini tanpa pembesaran. Bagaimana pamor yang terjadi. Jadi ada pamor melumah, ada pamor miringnya. Kemudian di bagian yang separuhnya ini, bagian bawahnya kita amati mulai dari pamor pada gonjo. Siapa bisa lihat nih, kalau dimiringkan kelihatan jelas pamor kenditnya yang berlapis-lapis. Kemudian garis wadedangnya. Nah ini kalau saya tunjukkan miring. Kalau kita angkat seperti ini bisa kelihatan bahwa panjang gonjo tadi sempat saya ukur sekitar 6,8 cm. Ya. Peksi relatif utuh dengan ciri khas Sumnap, yaitu peksinya sekitar 7,2 cm. Kemudian gandiknya lugas dan pendek. Ini kalau kita lihat dari bagian depan. Ya. Gandiknya bagaimana? Jadi relatif tegak. Namun sirah cecaknya kalau kita amati dari bawah, ini berbentuk segitiga sama sisi dan ujungnya tidak begitu runcing. Coba saya perbesar. Saya perbesar sekitar 3,1 kali. Ini saya angkat lagi biar jelas. Terutama pada bagian depan gandik ya, gandik lugasnya. Saya pemirsa lihat pada saat disut miring. Nah ini bagian bawahnya juga. Kita lihat sekarang sirah cecaknya. Nah ini yang saya katakan tadi. Tidak begitu runcing, tapi kalau kita amati seperti berbentuk segitiga sama sisi. Jadi sirah cecaknya ini perbesaran 3,1 kali loh ya. Relatif kecil ya. Kemudian gandiknya tidak begitu miring ya, agak tegak ya. Nah ini kalau saya shoot seperti ini dengan perbesaran bisa pemirsa lihat. Jadi material besinya, kemudian pamor ya, pamor khas Sumeneb Sepuh era Majapahit. Kita lihat sisi baliknya. Jadi bilah tidak ada odo-odo ya, relatif landai permukaannya ya, antara sisi tengah dan sisi tajam. Kalau kita amati perpaduan antara pamor miring ya dengan dan menciptakan pamor yang jeling dan melumah, sehingga tercipta juga pamor tiban. Jadi pada bilah pusaka ini sebenarnya jenis pamornya bervariasi. Nah ini pamor kenditnya di bawah. Jadi pemirsa bisa melihat ya, pada saat saya miringkan seperti ini kelihatan jelas. Nah ini. Jadi memunculkan pamor tiban. Sisi depannya setelah perbesaran 3,1 kali. Di tempat lipatnya bisa kelihatan kalau disut dengan posisi kamera tidak sejajar dengan bilah pusaka. Ini permukaannya kalau kita raba kasar, jadi ciri khas
keris-keris Sumeneb sepuh. Jadi keris ini memang karena jenis brojol biasanya diwariskan turun-temurun. Jadi melihat kondisi pusaka yang masih relatif utuh walaupun pada sisi tajamnya sudah ada yang terkikis karena usia. Jadi ini pemirsa bisa melihat dengan detail. Nah, ini kelihatan pamor winihnya karena di Gonjo ada beberapa bundaran, ya, pamor bulat-bulat ya. Kemudian pada sisi depan, nah ini bisa dilihat. Jadi karena pantulan dari cahaya lampu dan blit, kelihatan jelas kerlap-kerlip pamornya. Jadi sangat clear dan jelas bahwa pamor pada pusaka ini adalah pamor meteorit. Ya. Panjang bilah 37 cm. Saya kembalikan lagi ke posisi semula. Nah ini. Jadi dapurnya brojol, ya. Khas Madura dengan pamor kombinasi. Dan sepintas kalau dilihat ya pamor pendaringan kebak karena full. Namun kalau diamati lebih detail atau lebih jelas, maka sepanjang bilah ini sebenarnya banyak pamor garisnya, pamor miringnya. Di samping, di tengah juga ada pamor tiban yang tercipta akibat proses penempaan dan royalnya material pamor pada keris ini. Jadi tangtingannya ya sebenarnya cukup ringan atau relatif ringan dibandingkan dengan keris-keris Sumeneb, Sumeneb era nom-noman atau era Mataram. Sekian saja dulu review mengenai keris pusaka berdapur brojol. Ya, panjang bilah 37 cm dengan kekhususan pamor kendit pada daerah sor-soran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.